Perkenalkan, saya Farel Kusumo dari 10M5. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan PPT saya yang merangkum dari bab 1 yang berjudul Informatika dan Keterampilan Generik. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Selanjutnya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertindak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Selanjutnya kita akan membahas infografis dan kolaborasi. Infografis adalah berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Kalau kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan. Selanjutnya bab 2, berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir seorang ilmuwan, bukan berpikir seperti komputer karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama berpikir komputasional adalah penyelesaian masalah untuk menemukan solusi yang efektif. 4 pondasi berpikir komputasional adalah 1. Abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan. 2. Algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik untuk mencapai suatu tujuan. 3. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisiensi serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. 4. Pengenalan pola persoalan, yaitu mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Selanjutnya kita masuk yang ke A, pencarian atau searching. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu. Yang B adalah pengurutan atau sorting. Pengurutan adalah suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Kita masuk pada C, tumpukan dan antrean. Pengertian tumpukan adalah sebagai list atau urutan di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu hal sisi yang disebut puncak dari stack. Pengertian antrean adalah suatu pengumpulan data yang penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung dan penghapusan dan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain. Contoh masalah pencarian yang sering kita temui. Mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. Yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian yang di lemari yang berisi pakaian yang kalian miliki. 3. Mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Kita akan memasuki bab 3 yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Integrasi konten aplikasi. Perkantoran mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna walaupun komponennya yang tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Kita memasuki bab cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antar aplikasi perkantoran.
A. Teknik copy paste, teknik quick paste. 2. Menu yang tersedia di aplikasi. 3. Teknik object linking dan embedding. Masuk fitur lanjut aplikasi perkantoran, mempraktikkan 2 fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu fitur Mailmerge. Mailmerge adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, dan undangan dan lain-lain secara berulang, tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalnya nama dan alamat yang dituju. Kita masuk pada bab 4, yaitu sistem komputer. Yang A. Komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dipindahkan. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi, dapat dioperasikan. Yang C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya. Komputer dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti ditunjukkan pada di bawah ini. Yang pertama ada mikrokomputer. Yang kedua komputer personal, yang ketiga mini PC, yang keempat mini komputer, yang kelima komputer mainframe, yang keenam superkomputer. Masuk pada slide berikutnya, yaitu B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antar muka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Dalam sebuah komputer, komponen-komponennya saling berhubungan. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih.